Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi bersama saya. Jadi di video saya kali ini akan mempraktekkan tentang Internet Gateway. Nah, sebelumnya saya jelaskan sedikit tentang Internet Gateway. Internet Gateway itu menjadikan router kita mendapatkan internet yang kemudian di-sharing kepada klien. Sehingga jika kita rangkum bahwa network environment, kita bisa akses internet baik dari sisi networking tools maupun sisi klien. Nah, kalau sisi klien bisa internetan melalui mikrotik, maka router kita sudah bisa kita sebut sebagai internet gateway. Oke, kita akan praktekkan langsung internet gateway ini. Nah, untuk yang pertama itu tentu saja kita membuka aplikasi VMware ya. Lalu kita tunggu hingga mendapatkan IP address-nya. Nah, setelah kita mendapatkan IP-nya, kita login melalui Google dengan mengetikkan IP yang telah kita dapatkan. Nah, untuk loginnya itu kita isi username-nya menggunakan admin. Untuk passwordnya itu pnet. Nah, setelah kita masuk ke labnya, kita buat lab baru, kita namakan Internet Gateway ya. Kita tambahkan. Nah, di sini langsung saja kita tambahkan ISP-nya ya teman-teman. Untuk tipenya itu kita ganti menjadi manajemen cloud. Untuk namanya itu ISP. Lalu kita tambahkan mikrotik router OS-nya. Nah, kemo option itu dihapus ya. Setelah itu kita tambahkan virtual PC-nya ya teman-teman. Kita tambah lagi. Nah, lalu kita hubungkan antara ISP ke mikrotik ke routernya, lalu ke VPC. Nah, di sini kita akan merunning terlebih dahulu si mikrotiknya ini, termasuk dengan dua PC-nya ini ya teman-teman. Kemudian kita masuk ke dalam terminalnya. Untuk login itu kita ketik admin. Lalu enter. Untuk passwordnya dikosongkan. Terus N. Lalu di sini Ctrl C. Nah, lalu kita cek apakah kita sudah mendapatkan IP-nya apa belum ya. Ketik IP address print. Nah, kita sudah mendapatkannya ya teman-teman. Nah, di sini kita akan lihat apakah kita sudah mendapatkan gateway atau DNS-nya apa belum ya. Nah, perintahnya itu kita ketik IP DHCP client lalu print. Nah, di sini keterangannya itu bon ya teman-teman. Nah, di sini kita ketik lagi seperti tadi. Lalu bedanya itu kita tambahkan detail ya. Nah, di sini kita mengetahui secara detail apakah kita sudah mendapatkan DNS-nya dan gateway-nya.
Nah, selanjutnya kita masuk ke Winbox. Kita login menggunakan IP yang tadi sudah kita dapatkan. Di sini kita akan coba melihat ke DHCP client terlebih dahulu. Nah, di sini kita tambahkan IP address yang dimana ini untuk mengkonfigurasi LAN ya. Karena tadi kita sudah mengkonfigurasi WAN dan sekarang kita tambahkan IP untuk mengkonfigurasi LAN ya. Sekarang kita tambahkan IP-nya. Di sini saya mengetikkan IP 192.168.20.1/24. Dan untuk Ethernya itu kita akan lihat terlebih dahulu ke interface. Untuk Ether 1 itu sudah digunakan oleh IP perangkat komputer kita ya. Di sini saya beri nama ISP. Untuk Ether 2 ini baru kita digunakan untuk LAN ya. Kita namai LAN. Nah, kembali lagi ke new address. Kita pilih Ether 2 ya, teman-teman. Kita apply, oke. Setelah menambahkan IP address, kita akan menambahkan DHCP server. Nah, kita pilih DHCP setup, dan untuk DHCP server interface-nya kita itu Ether 2 ya, teman-teman. Untuk address-nya itu kita samakan terlebih dahulu apakah sama dengan address yang tadi kita buat ataukah beda. Nah, address-nya itu sama ya, teman-teman. Untuk DHCP network itu kita samakan. DHCP network itu IP asal kita ya. Untuk address to timeout itu kita bisa untuk mengurangi atau membatasi siapa saja yang bisa mengakses. Untuk DNS server ini kita tambahkan DNS Google ya. 8.8.8.8. Next. Nah, untuk list ini yaitu sebagai batas waktu kita menggunakan internet ya. Oke, setelah itu kita klik OK ya. Lalu kita coba terlebih dahulu di Pinet Lab-nya. Kita ke PC. Lalu ketikkan show IP. Lalu di sini kita ketik IP DHCP. Dan di sini hasilnya itu Dora ya, atau bisa dikatakan ini berhasil ya, teman-teman. Tapi kita akan coba untuk ping ke 8838. Nah, untuk hasilnya itu timeout ya, teman-teman. Kenapa? Yaitu karena kita belum menambahkan konfigurasi NAT ya. Untuk menambahkannya kita menuju Winbox. Nah, kita klik IP, firewall, lalu pilih NAT. Kita tambahkan. Untuk chain-nya itu SRC NAT, dan untuk out interface-nya itu 1, Ether 1. Selain 2 ini tidak boleh ada yang dirubah ya, teman-teman. Nah, untuk action-nya itu kita ganti menjadi mask squared ya. Nah, ini sudah berhasil ya, teman-teman. Kita coba kembali untuk ping 8.8.8.8. Nah, dan hasilnya itu berhasil ya, teman-teman. Berarti kita sudah berhasil melakukan konfigurasi internet gateway ya. Nah, kita akan coba kembali di terminal Winbox. Kita pilih new terminal, lalu kita ping 8.8.8.
8 ya. Lalu enter. Nah, di sini sudah berhasil ya teman-teman. Berarti konfigurasi kita berhasil ya. Nah, teman-teman, di sini ada NAT tricks ya. Network Address Translation Tricks. NAT hanya digunakan untuk user tertentu seperti IP, firewall, dan NAT. Yang bisa akses internet hanya PPC tertentu. Bisa lakukan definisi IP pada SRC address. Oke teman-teman, jadi pembahasan atau praktek tentang Internet Gateway sudah cukup sampai di sini. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.